Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, hari ini hari Jumat tanggal 13 Januari 2023. Kita kembali sedikit mengisi konten di channel YouTube kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan untuk saya pribadi tentunya. Bahasan kita kali ini berkaitan tentang masalah iman. Penting gak sih kita membicarakan masalah iman? Penting banget. Ya, karena dengan iman inilah kita akan bisa melalui proses perjalanan hidup kita ini sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita rasakan, apapun yang kita hadapi dalam menjalani proses kehidupan itu tidak menimbulkan segala macam rasa sakit dalam diri kita. Ya, yang ada malah banyak bersyukur jadinya. Jadi ciri-ciri orang beriman itu akan senantiasa bersyukur apapun keadaannya, apapun kondisinya. Jadi sangat simpel ya teman-teman. Sangat simpel sekali untuk mengecek kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan keadaan yang kita rasakan, keadaan yang kita hadapi. Nah, seperti itu, entah itu masalah, entah itu penyakit, entah itu kenikmatan, entah itu keadaan, entah itu kebahagiaan, itu semua merupakan keadaan. Bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan anak, bagaimana dengan kakak, bagaimana dengan teman, bagaimana berinteraksi kita dengan sesama manusia, itu semua keadaan. Iya, jadi keadaan ini akan menentukan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyikapinya dengan baik dan benar. Ya. Kenapa? Ya, karena keadaan itu berpotensi atau sangat mendominasi aktifnya rasa yang bergejolak atau aktifnya rasa yang ada dalam diri manusia. Kalau tanpa keadaan akan sangat susah manusia untuk bisa merasakan. Lalu dari mana sumbernya rasa itu bisa masuk? Rasa itu masuk dari dua celah yang Allah sudah kabarkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insan ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami telah menciptakan manusia dari dua air yang bercampur, nutfatin amsyaj, dua air yang bercampur. Nabtalihi, untuk kami uji. Faja'alnahu sami'an basiran, dan untuk menjalani ujian tersebut, untuk mengetahui ujian tersebut, Allah menjadikan sami'an basiran, pendengaran dan penglihatan. Jadi untuk mengetahui kita sedang diuji atau tidak, itu dari pendengaran dan penglihatan kita. Jadi kita mengetahui bahwa keadaan inilah yang sedang Allah berikan kepada kita untuk menguji keimanan yang berada dalam diri kita. Tugas kita bagaimana caranya menyikapi keadaan ini harus dengan tuntunan. Apa yang dihasilkan oleh suatu keadaan? Misalkan suatu kenikmatan. Kalau kenikmatan, bagaimana sebagai orang yang beriman menyikapinya? Kalau memang itu sifatnya harta, uang lah ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berikanlah dan infakkanlah apa-apa saja yang Allah sudah rizkikan kepada kalian. Artinya ketika Allah memberikan kenikmatan kepada manusia, itu bukan sedang dimuliakan,
Begitu juga ketika diberikan musibah, bukan sedang dizolimi sama Allah, bukan. Musibah dan kenikmatan itu merupakan dua hal yang Allah berikan kepada manusia untuk menguji keimanan manusia. Begitu. Jadi aktivasikan iman teman-teman dengan suatu keadaan yang teman rasakan, teman-teman hadapi. Itu. Nah, kalau kita tidak bisa menyikapi keadaan dengan keimanan, maka itu akan diambil posisinya oleh yang namanya nafsu. Nah, kalau sudah diambil posisinya dengan nafsu, nah ini nggak akan menghadirkan ketenangan dengan keadaan yang kita rasakan. Ya, bisa nggak kita tenang saat musibah menghampiri kita? Bisa, kalau kita hadapi dengan iman. Tapi kalau kita hadapi dengan nafsu, kita nggak akan dapatkan ketenangan. Bagaimana kita mau bersabar? Bagaimana kita harus bersyukur ketika diberikan musibah? Bagaimana kita harus bersabar ketika diberikan kenikmatan? Iya. Nah, pengaplikasian sabar dulu dah. Kita ngomongin sabar dulu nih. Kan sabar dan syukur ini kan teraktivasi dengan keadaan juga. Bukti dari keimanan juga nanti akan menjadikan kita orang-orang yang sabar dan syukur. Banyak teman-teman ketika ditimpa musibah lalu ditanyakan begini, udah sabar belum? Oh sabar, saya sabar dengan sakit saya, dengan kelakuan anak saya, dengan kelakuan ini saya udah sabar. Wajar nggak? Ya wajar, seperti itu. Tapi sabar itu diaktifkan ketika ada rasa-rasa yang sudah membuat kita berada di titik kejenuhan dengan suatu keadaan. Sudah merasa bosan, sudah merasa malas, sudah merasa jenuh, sudah merasa kesal, sudah merasa marah. Dengan keadaan yang awalnya kita biasa-biasa saja. Cuman karena sudah terlalu lama atau berlarut-larut, muncullah rasa jenuh, muncullah rasa kecewa, muncullah rasa bingung, muncullah rasa marah, muncullah rasa ketidaknyamanan. Dan saat itulah kita bersabar. Dan saat itulah, momen itulah kita nyatakan diri kita harus bersabar. Jangan di awal-awal. Kalau belum muncul rasa itu, susah untuk kita menjadi orang yang bersabar. Nah, itu aja sedikit teman-teman ya di hari Jumat ini yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya juga. Jadi kita tempatkan kesabaran itu sesuai dengan tempatnya dan di tempat yang terbaik tentunya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita senantiasa minta tolong kepada Allah dengan sarana sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita mengaku diri kita bersabar, otomatis kita bersama dengan Allah. Tapi kalau kita tidak bersabar, maka kita mengklaim diri kita tidak bersama Allah. Nauzubillah min dzalik. Oke, semoga bermanfaat. Ya, barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.